Sekelompok remaja menggelar balap liar di kawasan Jalan Dr. Murjani dan Jalan Diponegoro, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Para remaja ini saling beradu kecepatan memacu motornya di tengah jalan protokol yang dapat membahayakan dirinya dan pengguna jalan lainnya. Mendapat laporan warga, polisi datang ke lokasi dan mengamankan para remaja beserta 30 unit kendaraan roda 2. Sebagian motor dimodifikasi dengan knalpot burung dan sebagian lagi tidak menggunakan plat nomor kendaraan. Untuk memberikan efek jera, para remaja yang umumnya berstatus pelajar dan berusia di bawah umur ini diberikan sanksi mendorong motornya menuju pos Polantas sejauh hampir 1 km hingga sanksi tilang manual. Hasilnya 30 kendaraan roda 2 kami amankan. Beserta dengan pengendaranya, Pak? Beserta pengendaranya kami tindak dengan tilang manual. Mereka itu rata-rata pelajar? Pelajar rata-rata kelas 1 SMA, kelas 3 SMP. Ada yang sebagian pun memiliki SIM, ada yang tidak memiliki SIM di bawah umur. Setelah diberikan pembinaan oleh petugas di pos Polantas, para remaja ini kemudian dipersilakan pulang ke rumah masing-masing. Namun motor baru bisa diambil setelah membayar denda tilang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan. Sejumlah pedagang kaki lima mengamuk dan menyerang petugas Satpol PP yang berusaha menyita barang dagangan mereka saat digelarnya penertiban. Para PKL ini tak terima dan menolak dilakukannya penertiban oleh petugas Satpol PP yang dilakukan pada malam hari sehingga terjadi bentrok. Bentrokan ini pun berlanjut hingga terjadinya aksi penyerangan Mako Satpol PP oleh puluhan massa dengan menggunakan batu dan senjata tajam. 3 orang anggota Satpol PP pun menjadi korban dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Sementara itu, sejumlah petugas gabungan dari Polresta Padang dan Kodim Padang melakukan pengejaran terhadap pelaku penyerangan. Guna mengurangi massa, petugas terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan. 2 orang pelaku penyerangan berhasil diamankan petugas ke Mako Satpol PP dan Polresta Padang. Kawasan Permindo ini tidak diperbolehkan lagi untuk berdagang, jadi ada crash dengan pedagang Permindo sendiri, makanya terjadi bentrokan. Itu yang terjadi pada malam. Bentrokan itu karena mereka menolak untuk ditertibkan atau seperti apa? Iya, betul. Karena sesuai dengan telah dicabutnya Perwako 438 tahun 2018 itu, bahwa kawasan Permindo ini sudah tidak diperbolehkan lagi untuk berdagang. Jadi Situasi mulai kondusif setelah petugas dari Polresta Padang melakukan mediasi dengan sejumlah PKL di lokasi kejadian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, ini siang ini kami awali dari Grobogan, Jawa Tengah. Sebuah mobil ambulans terjebak dalam lumpur ketika hendak mengantarkan tim medis untuk melakukan pelayanan kesehatan korban banjir. Sejumlah relawan pun berusaha mengevakuasi mobil ambulans tersebut keluar dari dalam lumpur. Mobil ambulan milik Dinas Kesehatan Grobogan, Jawa Tengah dievakuasi sejumlah relawan yang sedang bergotong royong membersihkan lumpur yang merendam Desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Proses evakuasi mengalami kendala karena roda mobil ambulans terjebak di tengah lumpur yang cukup dalam. Setelah datang beberapa personil relawan, mobil ambulan ini berhasil didorong dan dievakuasi dari dalam lumpur. Mobil ambulans tersebut rencananya akan mengantarkan tim medis ke Desa Baturagung yang terisolir lumpur setinggi 1 meter. Kita ikut melaksanakan kegiatan kerja bakti pasca banjir di Dusun Muntreng, Desa Baturagung. Untuk saat ini kita sedang melakukan kegiatan ikut membersihkan lumpur-lumpur yang menggenang di akses jalan warga. Banjir lumpur sendiri terjadi akibat banjir Sungai Tuntang.
Dalam peristiwa tersebut, 13 rumah warga hanyut terbawa arus, sementara 18 rumah mengalami rusak parah dan ratusan rumah lainnya hingga saat ini masih terendam lumpur dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang bahan baku sofa dan spring bed di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Hingga pagi tadi petugas masih berusaha melakukan proses pendinginan. Seperti inilah kondisi gudang bahan pembuatan sofa dan spring bed di kawasan Bishub Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada Senin pagi. Hingga kini api masih terlihat di sejumlah titik bangunan. Petugas pemadam kebakaran masih berjibaku melakukan proses pendinginan. Selain menghanguskan seluruh bangunan, 4 mobil truk juga ikut terbakar. Saat ini sudah melakukan pendinginan, tapi ada beberapa titik yang masih ada penyalaan api kecil. Jadi kita terus melakukan upaya pemadaman. Gudang pembuatan bahan sofa dan spring bed terbakar pada Minggu malam. Diduga api berasal dari gardu listrik yang berada di dalam gudang tersebut hingga menimbulkan ledakan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga merobohkan bangunan gudang. Kini kasus kebakaran ditangani oleh Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini kita terhubung dengan rekan Ahmad Jauhari Lutfi, pemirsa di lokasi kebakaran. Ya, selamat siang Lutfi, seperti apa kondisi di sana saat ini? Apakah proses pemadaman masih berlangsung? Ya, Ayah dan juga pemirsa iNews dapat saya laporkan untuk saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pemadaman di sebuah gudang pembuatan bahan baku sofa dan juga spring bed. Di mana pagi hari tadi api masih terlihat, namun untuk siang saat ini api berhasil dipadamkan. Seperti itu, Ayah. Ya, terkait dengan proses evakuasinya, apa saja yang dievakuasi dari dalam gudang? Adakah barang-barang berharga, Lutfi? Untuk barang-barang di dalam gudang tersebut tidak dapat dievakuasi, serta 4 truk yang berada di dekat gudang tersebut ikut terbakar gitu ya. Baik, berarti tidak ada satupun barang berharga khususnya yang bisa dievakuasi ya. Lalu seperti apa? Apakah ada korban jiwa di sana, Lutfi? Ya, untuk korban jiwa maupun luka untuk saat ini tidak ada karena kondisi pada saat terjadinya kebakaran gudang tersebut dalam sepi aktivitas dan tidak ada karyawan pun yang di dalam gitu ya. Apakah lokasi ini jauh dari pemukiman warga? Ya, untuk lokasi gudang tersebut jauh dari pemukiman warga, begitu ya. Oke, baik. Seperti apa? Apakah pihak kepolisian sudah mulai melakukan pengecekan di sana, investigasi? Ya, untuk petugas kepolisian dari Polsek Tambun maupun Polres Metro Bekasi dari malam pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, gitu ya. Baik, terima kasih Lutfi atas laporan Anda langsung dari sana. Selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan Anda. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah upayakan program pemeriksaan kesehatan gratis bisa dinikmati rakyat pada Februari 2025. Program ini bisa dinikmati seluruh warga Indonesia di hari ulang tahunnya. Lantas bagaimana mekanismenya? Berikut liputannya. Pemerintahan Prabowo Gibran akan memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah mendorong supaya program ini akan berlaku mulai Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pratikno usai rapat bersama menteri terkait. Membahas, menjamin, berusaha keras agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses.
Sebagaimana kita tahu, ini adalah salah satu dari quick win programnya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk mulai tahun 2025 ini. Dan program ini sangat-sangat besar. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sementara untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan mentitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun 2025. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita akan membahas mengenai program pemeriksaan kesehatan gratis bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dante Saxono Harbuwono. Dan sudah bergabung sepertinya. Selamat siang, Pak Wamen. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih. Iya, terima kasih sudah bergabung di iNews siang kali ini, Pak. Pak, sepertinya respon masyarakat terkait dengan pengecekan kesehatan gratis ini mendapat respon positif. Kira-kira kapan, Pak, cek kesehatan gratis ini mulai diberlakukan? Jadi persiapannya sih sejak ditetapkan sebagai program Quick Win sudah kita lakukan. Baik persiapan teknis, manajerial, maupun persiapan untuk masyarakat. Tapi kapan mulai kick-off-nya akan menunggu arahan dari Bapak Presiden. Kita rencananya akan melakukan kick-off itu di bulan ini. Nanti sesuai arahan Bapak Presiden akan dilakukan kick-off. Kick-off ini akan dimulai di Jakarta atau serentak di seluruh wilayah di Indonesia, Pak? Jadi untuk target sementara tahun 2025 itu sekitar 60 juta penduduk akan dicek, tersebar di beberapa provinsi, tidak saja di Jakarta tapi juga di provinsi-provinsi lain. Tentu nanti secara bertahap akan kita tingkatkan targetnya hingga seluruh masyarakat Indonesia pada 3-5 tahun akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis ini secara lengkap. Baik, Pak Wamen, tentunya masyarakat ingin tahu lebih detail dari Anda langsung. Seperti apa sih, Pak, mekanismenya terkait dengan pengecekan kesehatan gratis ini? Jadi masyarakat nanti yang penting adalah melakukan persiapan. Persiapannya adalah mengunduh aplikasi Satu Sehat di gawainya masing-masing. Oke. Kenapa harus mengunduh aplikasi Satu Sehat? Karena dengan aplikasi Satu Sehat itu akan dinotifikasi kapan dia ulang tahun. Kemudian sudah bisa menjawab beberapa kuesioner untuk pemeriksaan gratis tersebut. Oke. Ada beberapa dilakukan melalui screening pertanyaan. Misalnya pertanyaan-pertanyaan untuk kesehatan jiwa, Alzheimer dan sebagainya itu dalam bentuk pertanyaan. Nanti ketika datang sudah bisa langsung diverifikasi. Kalau tidak punya gawai, apa yang harus dilakukan? Cukup datang ke puskesmas dengan membawa identitas diri, kartu keluarga, surat penimbangan bayi, buku petimbang bayi. Kalau tidak punya identitas juga bagaimana? Silahkan datang ke puskesmas. Nanti petugas puskesmas akan menginput data melalui aplikasi yang sudah kita siapkan. Baik, Pak Wamen, tadi Anda menyebut puskesmas. Yang paling menarik adalah apakah program ini tersedia di fasilitas kesehatan milik pemerintah saja atau bisa juga berlaku di fasilitas kesehatan milik swasta, Pak? Kita akan menggunakan 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia dan 15.000 klinik yang ada di Indonesia. Jadi tidak saja di puskesmas tapi juga fasilitas kesehatan swasta yang kita tuju. Oke, jadi mekanismenya tetap sama ya, Pak?
sama mekanismenya. Baik. Nah, ada juga terkait dengan jenis pemeriksaan kesehatan, kira-kira apa aja nih Pak yang nantinya akan di-cover oleh program ini? Ya, nanti tergantung dari usianya. Target usianya kan tentu ada target dari pembebanan penyakit yang ada pada kelompok usia tersebut. Misalnya bayi, itu akan dievaluasi tumbuh kembangnya. Kemudian dewasa akan diperiksa faktor resiko untuk penyakit pembuluh darah, stroke dan sebagainya, dan kesehatan jiwa. Lansia untuk berbagai penyakit degeneratif atau penyakit proses penuaan. Itu masing-masing kelompok punya pemeriksaan dan penekanan yang berbeda-beda. Oke, baik. Tapi kalau misalkan ada keluhan nih Pak dan terindikasi mengidap penyakit tertentu misalnya, adakah tindak lanjutan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit atau puskesmas? Nanti kalau sudah diperiksa kesehatannya, nanti akan diberikan hasilnya dan akan dinotifikasi. Kalau sudah dinotifikasi menderita penyakit tertentu, yang paling bagus masyarakat itu punya BPJS. Sehingga dengan menggunakan BPJS bisa melakukan tindak lanjut pengobatan dari hasil pemeriksaan gratis tersebut. Oke, berarti kriteria penyakitnya bisa di luar dari kriteria yang ada di program ini, Pak? Ya bisa, kalau pengobatan sih bisa dilakukan di luar kriteria penyakit tersebut yang diperiksa di pemeriksaan kesehatan gratis. Baik. Jadi jika butuh tindakan pun nantinya pasti akan di-cover oleh BPJS? Di-cover oleh BPJS. Baik. Pak Wamen, ada nggak yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebelum dimulai kick off? Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat? Jadi saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang sudah antusias, tapi tolong dibantu melakukan verifikasi dan pengunduhan aplikasi Satu Sehat di handphone masing-masing dan mempersiapkan untuk melakukan pemeriksaan gratis. Silahkan datang pemeriksaan gratis ini. Untuk yang periode Januari, Februari, dan Maret masih ditunggu sampai tanggal 30 April untuk datang ke fasilitas kesehatan. Baik, terima kasih Pak Wamen. Jadi lebih baik kita mengantisipasi ya Pak untuk melakukan pengecekan gratis lebih dini ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Wamen atas waktu Anda berbincang dengan kami di AINews Siang. Selamat bertugas kembali Pak dan salam sehat. Ya, pemirsa, program pemeriksaan kesehatan gratis oleh pemerintah akan dimulai pada Februari 2025 ini. Dan bagaimana tanggapan masyarakat untuk program pemeriksaan kesehatan ini? Berikut informasinya. Bagus sih pemerintah lebih care lagi sama kesehatan masyarakat gitu kan. Medical check up juga kan termasuk hal yang pemikiran orang-orang banyak tuh mahal, repot gitu. Kalau pas banget ada fasilitas dari pemerintah, pasti kan masyarakat lebih pengen bangun kan, gratis kan Kak. Gitu. Tertarik sih, karena pas banget belum pernah, selama 20 tahun hidup aku belum pernah yang nama medical check up gitu. Paling kalau ya ke rumah sakit karena sakit aja gitu. Jadi ada fasilitas pemerintah, gratis, pas banget lagi ulang tahun kan, jadi kenapa enggak gitu. Dengar sih, simpang siur aja sih. Itu benar-benar bermanfaat sih buat saya. Buat cek gula darah mungkin, cek kolesterol gitu, cek asam urat juga kan buat MCU. Udah dengar sih. Nah, ini tanggapannya gimana? Ya baguslah kita mengapresiasi pemerintah ya buat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya seperti itu. Kira-kira tertarik ya untuk ikut MCU? Tertarik juga sih MCU-nya, cuma menurut saya sih bisa ditambahin juga ya item-itemnya yang. Pemirsa, kegiatan siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo ke Malang yang berujung pada kecelakaan di Tol Pandaan hingga menyebabkan korban jiwa ternyata tidak berizin. Ternyata siswa dan guru pendamping yang berangkat hanya mengantongi izin mandiri dari kepala sekolah tanpa izin Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Terjadinya kecelakaan bus penumpang puluhan siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo di kilometer 72.200 Tol Pandaan Malang dan menimbulkan korban jiwa terus dilakukan penyelidikan. Terbaru diketahui ternyata kegiatan siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo ke Malang dalam rangka foto kenangan perpisahan tidak berizin Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya sudah mengcross-check langsung dengan berbagai pihak termasuk dari kepala sekolah, dari kepala cabang dinas terkait kejadian kegiatan ini yang dilakukan oleh sekolah. Ternyata kepala sekolah sudah menyampaikan kepada saya bahwa kegiatan ini memang sebelumnya
belum didapatkan izin. Nah, namun karena kegiatan ini mungkin secara pribadi dari satuan kelas dari SMA 1 Porong ini yang memang melakukan kegiatan secara mandiri. Ditemui di rumah duka korban, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo, Ropingi, mengaku terpaksa memberikan izin ke Malang dalam rangka foto untuk buku kenangan perpisahan karena didesak siswa. Kami sudah menghormat bahwa tidak ada program ini, tapi ternyata anak-anak sudah menyusun kesepakatan melalui polling yang mereka himpun, sehingga polling itulah yang disodorkan ke kami. Pak, kami kalau nggak ada ini, maka kami akan tetap jalan. Dan yang lebih, apalagi ini katanya di sekolah lain juga sama melaksanakan seperti ini, yang kami juga tidak tahu persis data itu. Akhirnya dengan pertimbangan tertentu kami berikan persetujuan untuk itu. Sementara itu terkait korban kecelakaan yang menewaskan seorang siswi SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo melalui PLT Bupati Sidoarjo, Haji Subandi memberikan santunan kepada keluarga korban. Pemerintah mengimbau kepada seluruh sekolah di Sidoarjo untuk tidak melakukan kegiatan di luar kota Sidoarjo. Jadi himbauan untuk SMP ke bawah ini sementara kita tidak berkulikan dulu. Karena kondisi keluarga yang seperti ini, untuk kemarin yang ada di Jakarta. Hari ini, padahal kemarin ini baru kita sampaikan, ini terjadi di Sidoarjo. Pasca terjadi kecelakaan tunggal, sejumlah petugas dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim dan Satlantas Polres Pasuruan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di lokasi kecelakaan exit tol kilometer 7273, tepatnya di Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu pagi. Petugas menggunakan sejumlah alat seperti kamera, bendera pengukur, serta 3 dimensi laser scanner untuk memastikan penyebab kecelakaan bis rombongan siswa. Gabungan dari Ditlantas Polda Jatim, tim TA Polda Jatim, tim Jasa Raja Polda Jatim, dan tim Ditlantas Polda Jatim sedang melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara, tepatnya di KM 72,200 wilayah Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, yang nantinya hasil ini akan tahu penyebab terjadinya laka lantas. Diketahui sang sopir Muhammad Khairul Arufi, warga Nggoro, Kabupaten Mojokerto, mengangkut 31 siswa kelas 12 SMA Negeri Porong dengan bus Brimob untuk foto album kelulusan lewat jalur tol Pandaan Malang. Di lokasi kejadian, kendaraan menabrak tiang penunjuk arah tol. Dari Pasuruan dan Sidoarjo, Jawa Timur, Jaka Samudra, Pramono Putra Ainus melaporkan. Tertinggal rombongan bis, sejumlah siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo, Jawa Timur justru selamat dari kecelakaan maut di tol Pandaan Malang. Sejumlah siswa yang selamat berkumpul di rumah duka untuk melakukan doa bersama. Inilah sejumlah siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo yang selamat dari kecelakaan bus di kilometer 72.200 tol Pandaan Malang. Mereka selamat dari maut karena tertinggal rombongan bus saat hendak berangkat ke Malang untuk foto kenangan di buku perpisahan sekolah. Nasrul Amrullah, satu dari sejumlah siswa selamat, mengaku karena tertinggal rombongan bus, dirinya naik mobil lain menuju Malang. Namun sampai di tengah perjalanan, ia terkejut saat mendengar kabar rombongan bis yang ditumpangi rekan satu kelasnya mengalami kecelakaan maut di kilometer 72.200 tol Pandaan Malang. Nasrul mengaku untuk berangkat ke Malang, dirinya bersama puluhan rekan satu kelasnya patungan Rp110.000 per siswa setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah. Saya telepon teman saya itu tadi yang berita kelas, telepon dia nyari, kamu nggak apa-apa kan? Saya bingung Pak, kan saya kan naik mobil. Loh aku kenapa? Ya gitu Pak. Loh, mulu tabrakan. Langsung saya refleks matiin HP Pak, langsung telepon teman saya satunya. Itu saya sudah. Untuk memberi penghormatan terhadap rekan satu kelasnya yang meninggal dunia akibat kecelakaan, sejumlah siswa yang selamat berkumpul di rumah duka untuk melakukan doa bersama pasca pemakaman korban.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Salah satu korban kebakaran Glodok Plaza dimakamkan oleh pihak keluarga. Isak tangis mengiringi kepergian Karen Shalom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat di TPU Pondok Benda, Tangerang Selatan, Banten. Anak kita sayangi, adik kita, Karen. Isak tangis serta iringan doa mengiringi kepergian Karen Shalom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat di TPU Pondok Benda, Tangerang Selatan, Banten. Karen Shalom Jeremiah merupakan satu di antara para korban yang tewas akibat kebakaran Glodok Plaza. Di mata keluarga dan rekan-rekannya, Karen merupakan pribadi yang baik dan mudah bergaul. Tak hanya menjadi seorang influencer, Karen juga seorang founder akun Nambiske yang tujuannya membantu para pelajar menengah atas agar dapat masuk kuliah di perguruan negeri secara gratis. Banyak kesaksian dari teman-temannya yang menyatakan bahwa memang anak saya anak yang baik. Itu satu. Memang dia anak yang baik. Anak yang nggak pernah ngerepotin, anak yang mandiri, anak yang taat sama orang tua, sama kakak-kakaknya nurut, selalu membantu, nggak tegaan orangnya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta telah mengidentifikasi 5 korban tewas lainnya. Para korban yang berhasil teridentifikasi yakni Karen Shalom Jeremiah, Zuki F. Rahja, Aulia Belinda, Osima Yukari, Desti Eka Putri, dan Ade Arianti. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ratusan pekerja migran Indonesia kembali dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui 2 pelabuhan di tanah air, yakni Pelabuhan Dumai, Riau, dan Pelabuhan Tanjung Pinang. Para PMI yang dideportasi tersebut sebelumnya telah menjalani hukuman penjara di Malaysia. Deportasi terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia kembali dilakukan. Sebanyak 158 PMI dideportasi dari Pelabuhan Melaka, Malaysia, menuju 2 pelabuhan di tanah air, yakni Pelabuhan Internasional Dumai Riau dan Pelabuhan Internasional Tanjung Pinang. Ratusan PMI, pekerja migran Indonesia non-prosedural ini, langsung dilakukan pemeriksaan serta pengecekan kesehatan oleh pihak imigrasi dan Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan Kota Dumai Riau. Petugas pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia akan terus membantu dan memfasilitasi pemulangan para PMI hingga sampai ke daerah asalnya masing-masing. Kita melakukan pelayanan mendampingi mereka. Pertama itu kita dampingi mereka untuk membuka registrasi IMEIHP sehingga handphone yang mereka dapat tersebut bisa dipergunakan kembali. Setelah itu kita akan bawa kembali ke rumah ramah kita, rumah ramah PMI Dumai untuk kita lakukan fasilitasi. Ratusan PMI yang telah dideportasi oleh pemerintah Malaysia ini sebelumnya telah menjalani hukuman penjara di Malaysia. Mereka tertangkap saat bekerja karena tidak memiliki surat resmi untuk bekerja di Malaysia. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut dari dugaan pemerasan terhadap puluhan warga negara asing asal Cina, seluruh pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan buntut dari dugaan pemerasan puluhan warga negara asing asal Cina. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan membenarkan bahwa kementeriannya telah menonaktifkan sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dan sedang melakukan pemeriksaan internal. Tindak lanjut ini dilakukan setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima informasi dari Kementerian Luar Negeri terkait dugaan pemerasan tersebut. Agus Andrianto menjelaskan,
Meski sudah ada pengembalian uang kepada puluhan warga negara asing Cina tersebut, namun seluruh pejabat yang terbukti terlibat dugaan pemerasan akan tetap diberi sanksi sesuai kadar pertanggungjawabannya. Diketahui dugaan pemerasan tersebut mencuat usai surat dari Kedutaan Besar Cina menyampaikan pujiannya kepada Kementerian Luar Negeri terkait penanganan pemerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemerintah Indonesia meningkatkan upaya perlindungan anak di ruang digital pemirsa. Langkah ini diambil untuk mengatasi ancaman seperti judi online, pornografi, perundungan, dan kekerasan seksual yang semakin marak di dunia maya. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan upaya perlindungan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyatakan bahwa sesuai arahan Presiden telah dibentuk tim kerja untuk percepatan penyelesaian peraturan ini. Tim tersebut melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Pendidikan. Tim ini akan mulai bekerja mulai tanggal 3 Februari 2025 untuk merumuskan regulasi yang diperlukan. Berdasarkan data terkini, Indonesia menempati posisi keempat terbesar di dunia untuk kasus pornografi anak di ruang digital. Selain itu, aduan terbanyak yang diterima oleh Komdigi meliputi judi online, perundungan, dan kekerasan seksual terhadap anak di internet. Ya, ini kan sesuai arahan Presiden untuk memperkuat perlindungan anak di ranah digital dan menindaklanjuti hal tersebut. Kami telah mengeluarkan SK tim kerja untuk percepatan penyelesaian peraturan ini. Dan ini melibatkan berbagai kementerian, makanya kami terima kasih sekali Pak Menkes, Ibu Men PPPA, dan juga Mendikbudrismen mengirimkan eselon 1, eselon 2-nya juga untuk ikut dalam tim kerja ini yang akan bekerja mulai esok. Tim akan menggodok betul-betulnya itu esok, dan kita tahu angka-angka yang memprihatinkan dari kejahatan-kejahatan di dunia maya terhadap anak-anak kita. Di antaranya untuk pornografi anak itu Indonesia keempat terbesar di dunia. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arif Fatul Khairi menyambut baik inisiatif ini dengan menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk mensosialisasikan aturan penggunaan media sosial bagi anak-anak sekolah. Menurutnya, hal ini penting untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari dampak negatif media sosial. Kami sangat menyambut baik apa yang diinisiasi oleh Komdigi, karena sesungguhnya dari laporan-laporan dan kasus-kasus yang kami dalami, sebagian besar penyebabnya kami analisa ada dua, pola asuh dan karena pengaruh media sosial yang tidak bijak yang digunakan oleh anak-anak gitu. Jadi ini yang akan kita kolaborasikan lebih lanjut, bagaimana nanti ada salah satu mungkin tentang aturan penggunaan media sosial untuk anak-anak. Langkah-langkah yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak di ruang digital. Dengan kerjasama antar kementerian dan pihak terkait, diharapkan anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan digital yang aman dan sehat. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Novandui, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Imbas pelarangan penjualan di tingkat warung pengecer, kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang. Warga bahkan rela antri demi mendapatkan gas LPG. Antrian panjang warga terjadi di salah satu agen gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. Tidak hanya antrian panjang, warga juga harus mencari ke lokasi yang jauh dari rumah mereka. Meski beberapa tempat masih menyediakan gas LPG bersubsidi, namun agen menerapkan pembatasan pembelian. Warga mengeluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg bersubsidi ini. Ibu udah nyari sampai mana aja Bu tadi? Udah nyampe Selatan, sampai Kota Bumi, mau. Terus? Nggak ada. Ini kebutuhan gas ini buat rumah tangga Pak? Masak, iya. Ya kan kalau nggak ada gas nggak bisa masak, ayo. Konter dari jam berapa Bu, kalau boleh tahu Bu? Pagi dari jam 6. Udah keliling-keliling.
Warga pun berharap pemerintah pusat maupun daerah untuk segera mengambil tindakan kelangkaan gas LPG tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainis melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah warga juga rela antri di pangkalan gas 3 kg sejak subuh di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Antrian panjang warga terjadi di salah satu pangkalan gas resmi di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Bahkan puluhan warga rela datang sejak subuh untuk mendapatkan LPG 3 kg. Di Tangerang Selatan, kelangkaan pasokan gas sudah terjadi 3 hari terakhir imbas dari kebijakan pemerintah yang melarang para pengecer dan warung kelontong menjual gas LPG bersubsidi. Gas atau gimana? Iya. Walaupun sampai siang gitu? Iya, udah 3 hari nggak dapat. Oh, Bapak udah 3 hari nggak dapat? Emang di sini tuh dijatahin atau gimana? Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi seputar kelangkaan gas LPG 3 kg, pemirsa, sudah ada rekan kami Selamat Rahmat di agen LPG Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan juga rekan Nunung Purnomo di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Namun terlebih dahulu kita sapa Selamat Rahmat. Halo, selamat siang rekan Salam. Apakah ada kelangkaan LPG 3 kg di tingkat agen pada siang hari ini? Ya, Pram dan juga pemirsa, selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa gas LPG ukuran 3 kg ini tak lagi dijual di pasaran atau juga di pengecer begitu. Di mana nantinya penjualan gas LPG 3 kg atau yang dikenal dengan gas melon ini nantinya akan dijual di pangkalan resmi Pertamina. Sementara itu kalau dari pantauan kami di lapangan di kawasan agen gas LPG ukuran 3 kg di Pulau Gadung, Jakarta Timur, di mana baru saja sekitar 1 jam yang lalu untuk ketersediaan dari pasokan gas LPG ukuran 3 kg ini sudah kembali diredikan begitu atau juga sudah disiapkan kembali, di mana tadi membawa 1 truk. Kalau terlihat di layar kaca, ini memang untuk 1 truk ini berisi kurang lebih sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 kg yang nantinya akan disalurkan begitu ke agen di tempat kami melaporkan saat ini, di mana nantinya memang kalau untuk alurnya sendiri nantinya dari agen ini akan menyalurkan ke sejumlah pangkalan-pangkalan yang memang sudah bekerja sama dengan agen untuk nantinya akan didistribusikan ke pangkalan. Nantinya dari pangkalan akan didistribusikan kembali menuju ke pengecer atau juga ke sejumlah konsumen seperti masyarakat ataupun juga warga yang memang untuk membutuhkan gas LPG untuk kebutuhan sehari-harinya. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram dan juga pemirsa, bahwa memang artinya di tempat kami melaporkan saat ini kelangkaan ini sudah tidak terjadi lagi. Kurang lebih sekitar dari hari Sabtu pekan lalu ini kelangkaan memang sudah tidak terjadi lagi. Tentu berbeda situasinya jika dibandingkan dengan sepekan lebih belakangan yang memang sempat terjadi adanya kelangkaan gas LPG untuk ukuran 3 kg. Menuai polemik pro kontra di masyarakat terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang memang menyebut per 1 Februari kemarin untuk gas LPG ini tidak lagi disalurkan menuju ke pengeceran begitu, yang memang dari masyarakat sendiri ini menanggapinya dengan secara resah dan juga mengkhawatirkan karena mereka akan kesulitan untuk bisa mendapatkan gas LPG untuk ukuran 3 kg, terutama juga masyarakat yang memang untuk kesehariannya yang bekerja pada malam hari seperti pedagang nasi goreng ataupun juga nasi uduk ataupun juga pedagang lainnya yang memang membutuhkan gas LPG di waktu malam hari. Tentunya nantinya mereka juga akan kesulitan untuk bisa mendapatkan akses terutama dengan gas LPG karena untuk di pangkalan-pangkalan ini memang seperti kita ketahui bahwa untuk jam operasionalnya sendiri tutup pada pukul 5 sore untuk kebanyakan dari tempat-tempat ataupun juga pangkalan-pangkalan, di mana nantinya juga kebijakan ini tentunya akan dikhawatirkan dan juga akan membuat resah bagi para pedagang kecil ataupun juga pedagang menengah atau juga pedagang UMKM gitu yang akan merasakan dampaknya secara langsung akibat dari imbas kebijakan yang memang dikeluarkan oleh Kementerian SDM ini. Pram. Baik, Salam, jika di tingkat agen gas 3 LPG 3 kg di Pulau Gadung tidak terjadi kelangkaan, bagaimana dengan di Tangerang Selatan, pemirsa? Ada rekan kami, Nunung Purnomo di sana. Ya, Nunung, sempat terjadi antrian tadi pagi di sana. Apakah siang ini masih terjadi antrian karena kelangkaan gas LPG 3 kg? Ya, baik Pram, saat ini saya berada di salah satu pangkalan agen resmi gas di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dapat saya laporkan pula, tadi pagi memang terlihat puluhan hingga ratusan warga memadati area ini. Namun saat ini sudah tak lagi ada antrian, di mana yang tadinya warga mengantri saat ini sudah tidak di antrian karena warga sudah mendapatkan gas. Namun saat ini kondisi gas
di pangkalan agen resmi ini sudah habis. Begitu, Pram. Oke, baik. Penyebabnya apa, rekan Nunung, terkait katanya ada keterbatasan dari jumlah pasokan gas 3 LPG di sana? Ya, tadi saya sempat berbincang dengan salah satu pegawai di pangkalan gas resmi ini. Hari ini pihaknya hanya menerima sekitar kurang dari 200 gas saja, di mana itu habis dalam waktu tak kurang dari 1 jam. Begitu, Prof. Oke, kalau untuk penjualan sendiri, apakah dari tingkat yang lokasi Anda melaporkan saat ini sudah mendaftarkan langsung sebagai agen resmi atau pengecer resmi di sana? Ya, sudah resmi. Dan umumnya warga yang membeli gas di sini wajib membawa kartu identitas diri sebagai syarat membeli gas, di mana satu orang hanya bisa membeli 1 gas dengan 1 identitas. Begitu, Prof. Kalau penjualan dari harga dari penjualan gas LPG 3 kg di lokasi Anda dijual berapa saat ini, siang ini di sana? Ya, untuk harganya sendiri sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp19.000 di agen atau di pangkalan gas resmi ini. Begitu, Prof. Untuk memasuki dari pasokan gas-gas selanjutnya di hari-hari selanjutnya, apakah besok sudah ada lagi apa seperti apa, rekan Nunung? Ya, tadi juga saya sempat berbincang dengan pegawainya bila bagi para warga Pondok Aren dan sekitarnya yang hendak membeli gas diharapkan datang lebih awal atau pagi hari, karena tadi juga saya sempat melihat banyak warga yang datang ke sini untuk membeli gas namun kondisinya sudah habis. Begitu, Pram. Oke, baik. Terima kasih banyak Nunung Purnomo langsung dari Tangerang Selatan, dan tadi sebelumnya sudah rekan kami Salamur Rahmat langsung dari Pulau Gadung, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah menghapus sistem penjualan gas LPG subsidi 3 kg melalui pengecer yang mengakibatkan kelangkaan gas. Lalu bagaimanakah dampaknya bagi para pedagang dan UMKM? Berikut laporan rekan kami Hamzah Hasibuan dan juru kamera Muhammad Firmansyah. Ya pemirsa, pemerintah ini sudah resmi melakukan pembatasan penjualan gas LPG 3 kg melalui sistem pengecer. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan dari gas LPG 3 kg. Salah satu tempat yang terdampak dari langkanya gas LPG 3 kg adalah warung nasi ataupun warteg. Saat ini kami sedang berada di salah satu warteg yang berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana bisa dilihat di belakang saya ini merupakan proses di mana para penjual ini melakukan proses memasak yang menggunakan gas LPG 3 kg. Penjual ini mengaku bahwa kesulitan ataupun kelangkaan dari stok gas LPG 3 kg ini menjadi dampak yang cukup signifikan bagi warung, karena beberapa kali proses memasak ini harus berhenti, dan bisa dilihat juga di sini pemirsa bahwa ada tumpukan gas LPG 3 kg di mana penjual mengaku bahwa satu hari warteg ini bisa menghabiskan 5 hingga 6 tabung gas LPG 3 kg. Sebelumnya ini penjual juga mengaku bahwa kelangkaan gas LPG 3 kg ini membuat harga menjadi naik, di mana biasanya Rp22.000, kini penjual harus membeli gas LPG 3 kg seharga Rp27.000 per 1 tabung gas LPG. Sebelumnya pemerintah juga menyebut bahwa pengecer masih bisa menjual gas LPG 3 kg namun harus mendaftarkan diri dan mendapatkan nomor induk berusaha melalui pemerintah. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan perwakilan dosen dari berbagai daerah di Sumatera Barat menggelar aksi di sekitaran Silang Monas, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan untuk menuntut tunjangan kinerja atau TUKIN tahun 2020-2024 yang tidak cair. Selain dari perwakilan dosen Sumbar, aksi ini juga diikuti oleh dosen dari daerah lain, diantaranya Jawa Timur, Kepulauan Riau, Lampung, dan lainnya. Para dosen ini berharap dengan melakukan aksi ini, pemerintah mendengarkan tuntutan terkait tunjangan dosen ASN bisa segera dipenuhi. Sebagai atribut identitas aksi kita. Divonis Pengadilan Tinggi Bandung membayar 40 miliar rupiah, warga perumahan Cinere Estate Blok A, Kota Depok yang didominasi oleh lansia menggelar aksi solidaritas. Tolak. Sambil jalan tuh sambil jalan. Warga perumahan Cinere Estate Depok, Jawa Barat menggelar unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung.
Dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung, para ketua RT dan RW perumahan Cinere Estate diharuskan membayar uang ganti rugi senilai 40 miliar. Di belakang tiang masuk ke batu. Vonis tersebut berawal dari gugatan PT Megapolitan Development setelah warga perumahan Cinere Estate menolak pembangunan jembatan yang akan menghubungkan perumahan Cinere Estate dengan perumahan CGR. Total ada 8 ketua RT dan 2 ketua RW yang diminta untuk membayar hasil putusan perkara sebesar 40 miliar rupiah. Ini yang tergugat ya, itu harus memberikan jalan akses pada perumahan dan membayar ganti rugi sebesar 40,8 miliar. 20 miliar untuk kerugian imaterial dan 20 miliar untuk kerugian material yang mereka anggap bahwa dengan kita menolak jembatan ini menghalangi pembangunan perumahan. Alasan warga menolak pembangunan jembatan sebagai akses penghubung perumahan mereka dengan perumahan lainnya lantaran khawatir soal aspek keamanan. Sementara warga dan pengurus lingkungan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan vonis Pengadilan Tinggi Bandung tersebut. 3. Kami menolak pembangunan jembatan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang wanita paruh baya di Lebak, Banten mengidap tumor mulut. Belum usai rasa sakit yang dideritanya, sang anak juga alami kelumpuhan. Beginilah kondisi Ija, berusia 65 tahun, asal kampung Solok Barang, Desa Ciginggang, Kecamatan Gunung Cana, Lebak, Banten. Wanita paruh baya tersebut diduga mengidap penyakit tumor mulut akibat sakit gigi 3 tahun yang lalu. Tanpa suami, ibu dengan 7 anak ini sudah tidak bisa bekerja sebagai buruh tani. Belum lagi, dirinya juga masih menghidupi seorang anak yang alami kelumpuhan. Kini keluarga hanya bisa mengandalkan keahlian sang anak yang ahli mereparasi barang elektronik. Namun tinggal di perkampungan, jarang ada perbaikan barang. Rumah sakit pernah dulu ke Rangkas, ke Aji Darmo, terus disuruh ke Tangerang. Cuma kan dari Tangerang itu udah 8 kali, situ tiap seminggu sekali. Pas keputusan akhirnya harus diganti rahang. Keluarganya nggak itu, belum siap gitu. Jadi ada ketakutan biaya, ada ketakutan hasil akhirnya gimana gitu, jadi takut gitu, makanya akhirnya nyerah. Vonis untuk operasi ganti rahang, keluarganya menolak. Mudah-mudahan sekarang keluarganya siap untuk dioperasi dan juga si korban juga siap untuk disembuhkan. Sebelumnya, Ija sudah pernah dibawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit memutuskan operasi. Karena keterbatasan biaya, keluarga belum mengizinkan tindakan tersebut. Warga desa pun berharap agar kiranya ada bantuan biaya untuk pihak keluarga selama masa operasinya nanti. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, menandatangani komitmen dukungan kepada anak-anak korban perang Gaza dan Ukraina. Komitmen tersebut ditegaskan dalam forum Unbroken Kids Alliance di Roma, Italia. Dan berikut laporan jurnalis iNews Gede Satria. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, memenuhi undangan yang diadakan oleh Unbroken Kids Alliance, sebuah organisasi yang berfokus kepada kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang menjadi korban peperangan di berbagai belahan dunia. Dalam pertemuan yang digelar di Museum San Salvatore di Lauro, Roma, Italia ini, Ibu Megawati ditemani oleh Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, dan juga Arsyad Rashid yang menjadi co-founder dari organisasi kemanusiaan 5P yang bergerak di bidang kemanusiaan, perdamaian, planet, kemitraan, dan kesejahteraan. Dalam kesempatan ini, Ibu Megawati Soekarno Putri dengan komitmen kuatnya memberi dukungan terhadap anak-anak di zona perang. Disampaikan dalam pidato singkatnya, Ibu Megawati menyoroti bahwa dalam peperangan anak-anak sebagai pihak yang tidak berdosa seringkali menjadi korban
Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, karena sesungguhnya anak-anak merupakan masa depan dari peradaban dunia. Momen hangat juga sempat terjadi antara Ibu Megawati dengan yang bertemu dengan salah satu penyintas perang Ukraina, seorang bocah berusia 10 tahun bernama Roman Oleksiv. Roman Oleksiv ini adalah seorang anak yang menjadi korban peperangan dan dia harus kehilangan ibunya, dan dia juga mengalami luka bakar 45% di bagian wajahnya. Dalam kesempatan itu, Ibu Megawati memberikan dukungan dan memberikan kekuatan kepada Oleksiv untuk terus berkarya. Dan selain itu, pemirsa, dalam kegiatan ini Ibu Megawati bersama sejumlah pimpinan negara lainnya juga membubuhkan tanda tangan di dalam sebuah lembar begitu yang menjadi bentuk komitmen bersama bahwa perlindungan terhadap anak-anak menjadi fokus utama bagi siapapun di seluruh dunia ini, karena anak-anak seringkali menjadi korban peperangan yang tidak mendapatkan perhatian. Dan pemirsa, kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Megawati ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan World Leader Summit for Children Rights yang nantinya akan digelar pada 3 Februari 2025 dan akan dibuka secara resmi oleh pemimpin tertinggi umat Katolik, yaitu Paus Fransiskus di Vatikan. Saya Gede Satria dari Roma, Italia. iNews melaporkan.